Selanjutnya, apa sebenarnya visi daripada otonomi ini? Ya tentu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bahwa visi daripada otonomi mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, tentu ini merupakan suatu niat suci, tujuan suci daripada konstitusi negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka dengan adanya otonomi ini, visinya yang kita mau ciptakan adalah ada suatu tatanan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu dan efektivitas, efisiensi tepat waktu dan efektivitas tepat guna. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian adalah, mari kita lihat secara definitif daripada otonomi ini. Otonomi sesungguhnya daerah dan desentralisasi secara akademik kita dapat melihat bahwa bisa dibedakan, tapi secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintah tidak bisa dipisahkan. Kedua saling berkaitan antara otonomi dan kemudian adalah desentralisasi. Secara akademik mungkin kita bisa mendiskusikan secara lahirnya suatu perbedaan-perbedaan, akan tetapi secara praktis itu agak sulit dibedakan karena sesungguhnya semua adalah bermuara antar pusat dan daerah, di mana daerah diberikan kewenangan atau disebut dengan delegation of power dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keduanya bagikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Oke, desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaraan negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang menyangkut pembagian wewenang tersebut. Diatur dalam sebelumnya Undang-Undang 32 2014 yang kemudian diubah kemudian menjadi 23 2014. Selanjutnya bahwa definisi otonomi atau kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerah sendiri tentu diatur dalam 23 2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi adalah menyerahkan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Saya masih menulis 32, tapi sungguhnya 23. Masih belum saya update, masih materi lama, tapi kurang lebih apa yang teori-teori yang saya gambarkan itu adalah kurang lebih sama, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, bahwa apa alasan dibutuhkan desentralisasi Indonesia? Bahwa yang pertama, ada beberapa alasan dilihat dari sudut pandang politik sebagai permainan kekuasaan. Desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu titik saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Saudara-saudara sekalian, perlu saya kemukakan bahwa di dalam pembagian kekuasaan ada yang kita kenal dengan istilah separation of power. Kemudian pembagian kekuasaan, ada kekuasaan membentuk peraturan, ada kekuasaan menjalankan peraturan, ada kekuasaan untuk mengawasi peraturan. Kekuasaan untuk membentuk peraturan itu yang disebut dengan legislatif dalam hal lembaganya, kemudian kekuasaan untuk menjalankan adalah eksekutif dan kekuasaan untuk mengawasi adalah yudikatif. Itulah yang disebut dengan separation of power, pembagian kekuasaan. Tetapi ada juga yang disebut dengan pembagian kekuasaan secara delegation of power, pendelegasian kewenangan. Inilah yang saya katakan saudara-saudara sekalian, bahwa pembagian kekuasaan dalam desentralisasi inilah yang diberikan. Yang tadinya segala bidang-bidang urusan pemerintahan itu diserahkan kepada pusat, dengan adanya desentralisasi maka juga didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dirinya secara bebas, secara mandiri,
dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berada pada koridor-koridor hukum yang telah diatur oleh negara Republik Indonesia. Secara politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Dengan adanya ruang demokrasi, dengan adanya ruang desentralisasi, maka ruang-ruang demokrasi, pemerintah daerah, masyarakat di tingkat daerah itu begitu luas untuk mereka berkompetisi. Taruhlah kemudian kita melihat di depan mata kita, dengan adanya otonomi, maka muncullah daerah-daerah kemudian menjadi mercusuar. Misalnya katakanlah Surabaya yang pernah dipimpin oleh Ibu Risma, muncul sebagai daerah otonomi yang kemudian betul-betul dianggap sebagai daerah yang betul-betul mampu. Ada suatu daerah yang betul-betul mengembangkan kabupatennya, termasuk juga yang pernah dipimpin oleh Jokowi. Suatu daerah yang dianggap sebagai suatu daerah yang bersukses untuk menciptakan sebuah demokrasi. Itu merupakan dan beberapa daerah lain yang hebat dan sukses dengan itu. Dan itu dengan adanya cara-cara seperti itu, maka daerah itu berkompetisi secara politik untuk kemudian berlatih dan di mana masyarakat dapat mempergunakan hak-hak demokrasi. Bahkan kalau kita melihat keadaan sekarang ini, justru tidak hanya pada tingkat kabupaten yang berkompetisi, bahkan saya melihat dengan adanya undang-undang desa, maka desa juga dapat berkompetisi. Bahkan ada kelihatan desa yang secara persentase pendapatan asli daerah dapat melampaui kabupatennya itu sendiri. Itu sebuah bias-bias daripada desentralisasi. Yang kemudian walaupun diskusinya dulu terkait dengan desentralisasi dengan Hatta, kalau mau sih Bung Hatta itu maunya ya bukan desentralisasi, maunya dia adalah negara-negara bagian, bukan otonomi, tapi negara bagian seperti di Amerika. Tapi oke lah, kita masuk pada desentralisasi saja. Saudara-saudara bisa mengkaji juga secara akademik bagaimana kira-kira kalau Indonesia ke depan ini menjadi negara bagian. Itu Anda bisa teliti sebagai calon-calon magister hukum. Selanjutnya adalah dari sudut teknik organisatoris pemerintah, alasan pengadaan pemerintah daerah desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Jadi dengan adanya pemerintahan daerah seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa dia akan efisien. Pengurusan itu tidak perlu lagi harus bersifat di pusat, tapi semua harus pengurusan di tingkat daerah. Berhubung daerah kita yang kurang lebih 300 pulau dan beberapa ratus suku yang ada, tentu juga ini sangat sulit untuk menjangkau pemerintah pusat untuk kemudian menjangkau seluruh aspek kebutuhan yang ada di masyarakat. Tentu dengan adanya otonomi ini sangat-sangat membantu masyarakat di dalam rangka memberikan suatu pelayanan, membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kultur, dari segi kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian agar dapat sepenuhnya ditumpukan kepada khususnya suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarah. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita pahami dari maksudnya ini adalah bahwa dengan adanya otonomi atau desentralisasi ini secara kultur, maka ruang-ruang penguatan kultur budaya di tingkat kabupaten itu kemudian bisa tercipta. Artinya apa? Dengan adanya otonomi, maka daerah itu berwenang untuk mengelola budaya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, daerah yang hebat itu daerah yang mempertahankan namanya Volkes. Teori von Savigny mengatakan suatu daerah yang hebat itu adalah negara yang memperjuangkan dan negara yang mengembangkan yang namanya Volkes. Apa itu Volkes? Volkes itu adalah jiwa bangsanya. Jiwa bangsa itu adalah karakter, jati diri. Anda lihat Jepang, bagaimana kemajuan Jepang, walaupun beribu-ribu, bahkan berjuta-juta mobil Toyota, mobil Suzuki, mobil Yamaha yang dia kembangkan, tapi kultur mereka tetap dia pertahankan dengan simbol The Last Samurai, Harikato, budaya bajunya. Dari dulu, dari tahun gajah sampai tahun Toyota, Pak, tidak pernah berubah baju budaya mereka. Baju yang mereka agungkan sebagai titipan leluhur mereka. Muncul kemudian pertanyaan, Indonesia bagaimana? Hilanglah baju bodoh,
prawedding, orang tidak ada baju bodoh, bahkan kemudian orang lagi ke pesta. Sudah, kultur kita sudah mulai tergeser dan tergusur oleh peradaban-peradaban. Dan siapa yang mampu bertahan menurut von Savikny adalah yang mampu bertahan untuk mempertahankan daerahnya adalah negara atau bangsa yang mempertahankan namanya Volksgeist, jiwa bangsanya. Saya ingin memberikan contoh yang negatif kepada saudara-saudara sekalian yang tidak untuk mencontohi, tapi untuk memberikan suatu gambaran ilmu pengetahuan bahwa sebodoh-bodohnya orang, tapi terkadang ada kelebihannya. Kelebihannya terkadang misalnya itulah yang diutamakan dalam dirinya. Dia kadang misalnya menjadi katakanlah preman, atau dia orang yang senantiasa menggunakan kekuasaannya dalam bentuk fisik, walaupun otak juga tidak ada. Nah, tetapi dia mampu untuk memperlihatkan kepada mereka yang ada di sampingnya, masyarakat yang ada, bahwa inilah saya, sebodoh ini, tapi ingat, jangan kau kacaukan saya, karena saya bisa melawan Anda, saya bisa menghabisi Anda. Itu yang dimaksud dengan Volksgeist, jiwa bangsa. Sejelek-jeleknya bangsa Indonesia, inilah Indonesia yang berkarakter ketuhanan yang Maha Esa, berkarakter kemanusiaan yang adil dan beradab, berkarakter persatuan yang senantiasa bersatu, yang berkarakter musyawarah, berkarakter keadilan sosial. Itulah sesungguhnya Volksgeist yang dimiliki Indonesia. Kalau kita mau ukur sejauh mana kemampuan Indonesia bertahan, kalau kita mau memprediksi secara akademik, kalau kita memprediksi secara Indonesia bisa kita lihat sejauh ia bertahan adalah sejauh ia mampu pertahankan namanya ketuhanan yang Maha Esa. Agama-agama yang diakui di Indonesia itu tidak kacau. Satu, pertanyaannya, secara realita apakah Indonesia kacau dari segi keagamaan? Dibenturkan kiri kanan, interagama dibenturkan apa terbentur, ya terserah, yang pasti terjadi kekacauan. Antar agama bagaimana? Kalau ini kemudian tidak selesai, maka kemudian akibatnya adalah Indonesia akan menjadi negara yang kehilangan Volksgeist jiwa bangsa. Kemanusiaan, apakah kemudian di Indonesia ini masih kita utamakan yang namanya manusia ketimbang kemudian barang? Yang paling utama di Indonesia itu adalah manusia, memperlakukan manusia secara manusiawi. Kultur seperti ini bukan ada pada Indonesia pada saat Indonesia merdeka, tapi kultur menjadikan bahwa manusia sebagai layaknya manusia sesungguhnya sudah dan telah dipelajari di masa-masa sebelum Indonesia merdeka, yakni kita mendengar kata Bugis yang disebut dengan sipakatau. Sipakatau itu bermakna bahwa memanusiakan, atau dalam sila kedua yang disebut dengan kemanusiaan yang adil. Begitu juga dalam kultur kita. Kultur kita tidak ada orang yang mau diperlakukan secara tidak adil. Beradab, tidak ada orang mau diperlakukan secara tidak beradab. Persatuan, kerakyatan, kita menghendaki yang namanya musyawarah, dan kemudian keadilan sosial. Kultur, agama, budaya tersebar di mana-mana, suku, geografi, lautan, bahkan pulau-pulau yang ada, itu menandakan bahwa Indonesia walaupun begitu plural, walaupun begitu multidimensi, multikultur, multiagama, multi geografi, tapi Indonesia bersatu dengan kerangkeng yang disebut dengan keadilan sosial, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama. Indonesia bersatu karena terlahir dari adanya keadilan sosial tersebut itu. Tapi faktanya seperti bagaimana? Apakah agama kita adil antar agama? Apakah suku kita diperlakukan secara adil? Apakah daerah kita diperlakukan adil, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua? Apakah kemudian wilayah kita diperlakukan secara adil? Semua ini akan kembalinya kepada kita untuk menjawab adil atau tidaknya. Selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah dari sudut pembangunan ekonomi. Desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Bahwa sudut pandang pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Bahwa dengan adanya pembangunan ekonomi secara lokal di tingkat kabupaten kota, maka barang tentu ini juga akan bisa menopang kondisi perekonomian kita secara nasional. Tentu dari bawah ke atas inilah kemudian kesejahteraan dari bawah ke atas inilah kemudian akan melahirkan sebuah kekuatan negara atau nasional. Individu-individu yang sejahtera,
melahirkan suatu kelompok-kelompok yang sejahtera, melahirkan suatu organisasi yang sejahtera. Inilah kabupaten yang sejahtera, melahirkan suatu provinsi yang sejahtera, provinsi-provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia ini yang sejahtera, maka melahirkan negara Indonesia sejahtera, maka tercapailah tujuan negara kita adalah kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Maka tentu desentralisasi ini terlahir untuk kemudian menyerang dari pinggir ke dalam, atau menyerang dari bawah ke atas, atau menyerang dari desa-desa yang disejahterakan untuk kemudian mensejahterakan tingkat nasional. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, selain alasan di atas, ada beberapa arti penting dari desentralisasi otonomi. Yang pertama adalah untuk terciptanya efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan seperti saya katakan tadi di atas. Yang kedua adalah sebagai sarana pendidikan politik, ya, dengan adanya otonomi daerah ini, saudara-saudara sekalian, lepas nanti magister hukum ini, Anda misalnya ada peluang, Anda ikut terjun untuk ke dunia politik, itu kemudian di tingkat kabupaten Anda bisa berpartisipasi di tingkat itu, di tingkat provinsi dan seterusnya. Atau kalau memang tidak mampu, ya terpaksa kembali lagi ke tingkat desa dulu lah untuk sementara, sebagai exercise atau pelatihan. Mohon maaf, saya minum kopi dulu. Selanjutnya adalah pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Artinya bahwa dengan keadaan yang dimiliki di tingkat daerah ini, atau potensi sumber daya manusia, atau tokoh-tokoh yang dimiliki di tingkat daerah ini, itu dapat saja untuk kemudian diorbitkan menjadi tokoh di tingkat nasional, dan di tingkat ke provinsi, dan di tingkat provinsi dapat saja terorbit untuk menjadi tokoh di tingkat nasional. Kita melihat beberapa dengan era kita bisa melihat beberapa kader-kader atau cetusan-cetusan atau keluaran daripada otonomi ini. Jokowi itu juga merupakan keluaran daripada otonomi, karena mereka sukses memimpin daerah, kabupaten, wali kota waktu itu, maka dianggap sukses, maka kemudian terorbit menjadi gubernur di Jawa, bergubernur di Jakarta, dan kemudian ketika sukses dianggap sukses untuk kemudian memimpin, kemudian lahir, kemudian menjadi presiden. Begitu juga misalnya kader-kader atau kemudian keluaran atau alumni otonomi daerah itu adalah Ibu Risma, yang sukses memimpin kemudian Surabaya, kemudian ditarik dia menjadi menteri sosial. Dan ada beberapa kemudian tentunya adalah kader-kader, atau kemudian saya jangan mengatakan kader ya, saya katakan alumni lah. Alumni 2004 pasca lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah itu, ada berapa potensi-potensi sumber daya manusia dan ketokohan, baik pemuda maupun tokoh nasional, tokoh daerah yang kemudian terorbit menjadi suatu tokoh di tingkat nasional. Artinya apa? Dengan adanya ini maka itu memberikan agregasi kepada daerah untuk berkompetisi, bukan hanya di tingkat kabupaten tapi juga berkompetisi di tingkat individu yang ada. Kemudian adalah stabilitas politik. Tentu ini kita berharap bahwa tentunya dengan adanya desentralisasi otonomi ini penting, karena tentu yang bisa menyelesaikan kasusnya kasat kusut yang terjadi di Kabupaten Bone misalnya, ya kira-kira orang Bone sendiri bisa menyelesaikan gitu. Tidak perlu pusat, tidak perlu daerah lain. Pangkep, Baru, daerah-daerah lain, kabupaten lain, Makassar. Tentu di Makassar sendiri dengan adanya konflik di Makassar tentu bisa terselesaikan, harus kemudian tanpa kemudian harus pemerintah pusat lagi yang harus turun tangan dalam rangka memberikan suatu penyelesaian terkait dengan politik. Kesetaraan politik, semua orang sama, semua pihak sama di depan politik. Equality before the politik. Semua orang sama di depan politik. Tidak ada istilah lagi bahwa kita ini akan menjadi suatu tokoh yang akan naik menjadi tokoh nasional oleh karena ada latar belakang Puang, Karaeng, Peta, Andi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda memiliki suatu popularitas, maka Anda saja dapat. Semua orang sama, equality before the politik. Akuntabilitas, ya lebih kemudian memberikan suatu pertanggungjawaban publik
yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena kenapa? Ketika pemerintah daerah kemudian melakukan suatu tindakan yang tidak bagus, maka tentu ini akan berefek di mana masyarakat dapat menyaksikan langsung dan lebih mudah masyarakat untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Selanjutnya adalah yang kita lihat adalah visi otonomi daerah, politik, ekonomi, sosial, tentu ya, ini kita tinggal lihat, harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang demokratis. Ya, dengan adanya maka dipilih ya daerah sendiri yang memiliki ruang untuk kemudian memilih pemerintah daerahnya. Terbuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional, ya tentu lokal, apa yang perlu dikembangkan di daerah tersebut. Sosial, menciptakan kelompok masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan. Saya kira sudah saya jelaskan juga tadi. Selanjutnya adalah apa yang menjadi kewenangan. Ya, kita melihat bahwa kewenangan pusat dalam Undang-Undang Pemda itu adalah kewenangan dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional dan agama atau ekonomi. Ya. Ini kemudian urusan pusat ya, tidak bisa diganggu oleh daerah dan beberapa peraturan yang lain yang belum saya sempat update. Nanti urusan Anda, saya hanya mencoba untuk mancing, silakan update sendiri. Terkait dengan otonomi daerah, dengan demokrasi, memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong perkembangan auto, activity, bertindak sendiri, melaksanakannya sendiri, apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Jadi ya Anda bisa mencoba untuk kemudian melahirkan suatu tindakan sendiri di daerah masing-masing untuk kemudian mengembangkannya sendiri, melaksanakan sendiri, yang penting dan yang Anda butuhkan sendiri di daerah itu. Kemudian dalam perkembangan auto activity tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat dari dan untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi the people, by the people, for the people, itu yang kemudian tercipta secara berlahan-lahan. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri bersama-sama dengan pemerintah. Politik luar negeri, apalagi yang terkait dengan politik luar negeri, ya saya pikir ini tidak bisa diganggu ini terkait dengan itu, pertahanan daerah. Selanjutnya adalah keamanan, yang mana yang keamanan itu atas penjelasannya, justisi, kemudian moneter dan fiskal nasional itu juga bagian urusan-urusan pemerintah pusat. Kemudian agama. Saya kira saudara-saudara sekalian, sekian yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.